Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Alhamdulillah pada pagi waktu Paris, waktu Prancis, dan sore hari jelang buka puasa waktu Indonesia, saya mendapatkan kehormatan untuk bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, pimpinan daerah Muhammadiyah Sleman. Sleman bagi saya adalah bagian dari hidup saya, karena selama 6 tahun saya pernah tinggal di Sleman. Dan dulu sewaktu masih aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bersama Mas Hasan, Pak Kepala Sekolah, dan ada kawan saya Hendro Susipto di sini, teman-teman dari IAIN atau UIN Sunan Kalijaga, itu saya aktif di IMM sampai cabang, saya pernah jadi ketua umum cabang IMM Sleman. Jadi ini seperti pulang ke rumah, udah kurang lebih belasan tahun saya tidak mampir silaturahmi ke kawan-kawan Sleman. Alhamdulillah kita semuanya bisa bertemu di sini karena tidak lepas dari perjuangan baginda Muhammad SAW. Beliau adalah dai teragung dalam sejarah umat manusia, karena berkat kegigihan dan kesabaran dakwah beliaulah kemudian Islam sampai ke Nusantara dan sampai ke hati sanubari kita semuanya. Tanpa itu semuanya tidak mungkin ya, pada hari ini, pada detik ini kita bisa bersambung kurang lebih 1000 km antara Paris, Prancis dengan Sleman. 1000 km ini kalau jalan kaki itu butuh berapa tahun itu, mungkin bisa dihitung itu nanti lewat Google. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi memang kita selaku umat Islam dan juga umat Muhammadiyah, kita ini mengikuti Nabi Muhammad SAW, ini dituntut untuk selalu memperjuangkan Islam, agama kita, dalam jalan dakwah, apapun keadaannya, fisarra'i wadharra'i, dalam keadaan senang maupun duka maupun susah. Nah sekarang kita semuanya sedang kena musibah dari Allah SWT, yakni virus COVID ya, COVID-19 atau coronavirus ya, yang tidak saja mencoba penduduk atau warga Cina, Wuhan, tapi sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia, termasuk juga di Paris, di mana saya tinggal sekarang ini, dan juga di Sleman. Saya kira sekarang kita merasakan hal yang sama. Di Prancis sendiri sudah 2 bulan di lockdown secara total, baru kemarin tanggal 11 Mei, hari Senin yang lalu, dibuka secara pelan-pelan, itu pun dengan persyaratan yang sangat ketat, yakni harus memakai masker di transportasi umum, ya, di kendaraan, bis, kemudian kereta, tramway, dan lain sebagainya. Kemudian di kampus masih dalam proses persiapan untuk membuka, tetapi dengan aturan-aturan yang sangat ketat, membuka kampusnya. Kampus saya di École Normale Supérieure, itu saya punya tempat kerja, ruangan kerja, itu isinya 4 orang, itu pun nanti hanya diperbolehkan 1 orang yang bisa bekerja di ruangan, di laboratorium tersebut. Jadi masih sangat ketat, karena kita masih stay alert, kita masih waspada dengan adanya COVID-19 yang begitu ganas ya, begitu ganas. Ini mengingatkan kembali kepada wabah-wabah atau virus-virus yang terjadi dalam sejarah umat manusia. Itu bukan hanya sekarang saja abad 21, tetapi 100 tahun yang lalu, 1918, itu juga pernah terjadi wabah global, yakni flu Spanyol. Flu Spanyol ini sebenarnya flu yang berasal dari Amerika, tetapi karena Spanyol saat itulah yang rajin menginformasikan perkembangan flu ini kepada masyarakat, pada dunia, maka dikenal sebagai flu Spanyol. Sedangkan Amerika pada saat itu menutupi penyakit ini karena oleh pemerintah pada saat itu dianggap akan mendegradasi atau mendowngrade
pasukan Amerika Serikat yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Padahal korban berjatuhan di Tennessee di Amerika Serikat di kamp-kamp militer banyak sekali, tetapi ditutupi oleh pemerintah. Nah, saya kira COVID-19 ini adalah pengulangan sejarah, meskipun konteksnya sangat berbeda, penyebarannya begitu cepat. Kalau dulu itu butuh waktu kurang lebih 1 tahun untuk menyebar sampai ke India, sehingga ada 50 juta ya, yang meninggal dunia, kemudian 100 juta itu yang terkena pada saat itu, dan ini sebuah wabah global yang mengerikan ya. Saya kira di Indonesia juga sangat banyak pada saat itu yang terkena flu Spanyol ini, dan kita semuanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dari bencana virus COVID-19. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, umat Muhammadiyah dan juga umat Islam dan juga bangsa Indonesia segera dibebaskan dari pandemi coronavirus. Meskipun demikian, kita sebagai umat Islam, umat Muhammad, dan juga kader-kader Kiai Ahmad Dahlan, kita dituntut untuk selalu menjadi saksi bagi manusia dalam jalan dakwah apapun yang terjadi. Ud'u fi sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ini satu ayat Quran yang ngajak kita untuk selalu berdakwah di jalan Allah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah, dengan pengetahuan kita, dengan kemampuan kita, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang terbaik. Wajadilhum billati ahsan, dan kemudian ajaklah objek dakwah tersebut dengan cara yang terbaik. Billati ahsan adalah dengan cara yang dipahami, dengan cara yang sesuai dengan objek dakwah atau dengan lingkungan saat di mana kita berdakwah tersebut. Maka dakwah merupakan satu tugas individu, seorang muslim, yang wajib kita emban sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan posisi kita, dan dimanapun kita berada itu kita harus memperjuangkan dakwah, karena tugas umat Muhammad adalah menjadi saksi bagi manusia. Saya teringat dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Yud'a Nuhun alaihi salamu yaumal qiyamah fayuqalu lahu hal balagta fayaqulu na'am. Fayud'a qaumuhu fayuqalu lahum hal ballagakum fayaquluna ma atana min nadhirin aw ma atana min ahadin. Qala fayuqalu li Nuhin may yashhadu laka fayaqulu Muhammad wa ummatuhu. Qala fadzalika qawluhu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata liyakuna 'alaikum syahida wa liyakuna rasulu syahida 'alaikum. Qala al-wasat al-adlu, qala fatud'auna fatashhaduna lahu bil balag, qala thumma ashhadu 'alaikum. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Tirmidzi, Nasai, serta Ibnu Majah, yang menceritakan bahwa pada masa Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, beliau diseru atau dipanggil oleh Allah pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Kemudian beliau ditanya, apakah engkau telah menyampaikan kabar gembira, kabar kebaikan, kabar agama, keyakinan Islam yang kepada kaummu? Kemudian Nabi Nuh berkata, na'am, ya wahai Allah. Kemudian fayud'a qaumuhu fayuqalu lahum hal balagakum fayaquluna ma atana min nadhirin aw ma atana min ahad. Kemudian umat Nabi Nuh alaihi salam dipanggil oleh Allah, ditanya oleh Allah, apakah benar telah sampai kepadamu kabar gembira tentang kepercayaan iman dan kepercayaan yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian apa jawab para umatnya Nabi Nuh pada hari kiamat tadi itu? Ma'atana min nadirin au ma'atana min ahad. Tidak ada seorang pun kabar peringatan. Ya. Jadi dalam dakwah itu kan ada basyir wa nadir. Jadi ada kabar gembira dan kabar peringatan. Nah, kemudian kata kaum Nabi Nuh tadi itu ma'atana min nadir. Tidak pernah datang sekalipun sebuah peringatan. Wa ma'atana min ahadin. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada kami, wahai Allah.
Qala fayuqalu li Nuhin ma yashhadu laka fayaqulu Muhammad wa Muhammad. Kemudian Allah balik bertanya kepada Nuh. Tuh, dengar kan? Umatmu itu nggak pernah ada datang kebenaran, ada datang peringatan kepada mereka, dan datang seorang mubalik kepada mereka, maka siapa yang akan menjadi saksi atasmu, wahai Nuh? Maka kemudian Muhammad wa ummatuhu. Nabi Nuh kemudian menjawab Allah, Muhammad wa ummatuhu. Jadi Muhammad dan umatnya. Kaum Nabi Muhammad tidak bisa bersaksi atas dakwah yang dilakukan Nabi Nuh, tetapi Nabi Nuh itu diberi saksi oleh Muhammad dan umatnya. Jadi yang menyaksikan dakwahnya Nabi Nuh kepada Kan'an, kepada anaknya dan kepada umatnya, yang banyak yang tidak menerima ajakan Nabi Nuh, ya. Hanya beberapa orang yang kemudian naik ke kapal dan selamat pada banjir bandang 11.000 tahun lalu, itu adalah Nabi Muhammad kita dan juga kita semuanya yang menyaksikan bahwa Nabi Nuh itu telah berdakwah kepada umatnya pada saat itu. Tetapi sayangnya dakwah Nabi Nuh pada saat itu tidak diterima sebagian besar dari umatnya. Qala fadzalika qauluhu, maka Allah berfirman, fadzalika qauluhu, maka telah aku jadikan kalian semuanya umat yang wasaton, umat yang jalan tengah, ya, yang proporsional, yang tawasud, yang tawazun, yang qudwah, muwatoah dan lain sebagainya, untuk menjadi saksi atas manusia di seluruh alam semesta ini, dan saksi kita adalah Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Nah, ini jelas sekali bahwa tugas kita sebagai seorang muslim, umat Muhammad, apalagi umat Muhammadiyah, kita jelas sekali adalah figur dakwah. Di masa corona pun, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini adalah ayat yang menjadi senjata kita di dalam berdakwah, senjata untuk amar ma'ruf nahi munkar, supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung di dalam melakukan transformasi sosial, transformasi ekonomi, di dalam melakukan liberasi. Liberasi itu membebaskan umat dari kesengsaraan, kemaksiatan, kedoliman, menuju ke cahaya iman dan Islam, kesejahteraan Islam, dan juga melakukan humanisasi, yakni menyerukan bahwa tauhid kita itu tidak hanya sekedar disimpan di dalam hati dan pikiran kita, tetapi harus dilaksanakan dalam amal perbuatan dalam bentuk memanusiakan manusia. Jelas sekali di dalam perintah puasa, kutiba alaik ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyaum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas sekali di sana salah satu tujuan dari berpuasa itu adalah menjadi pribadi yang muttaqin, menjadi pribadi yang bertakwa, yang diantaranya adalah menjaga iman kita, kemudian memanifestasikan keimanan kita dalam bentuk humanisasi, memanusiakan manusia, dan menjaga hubungan baik dengan alam semesta. Itu yang membedakan puasa kita dengan puasa umat-umat terdahulu, agama-agama yang lain seperti Yahudi, Nasrani, dan juga misalnya keyakinan lokal, keyakinan di Jawa, di Jogja itu saya kira masih banyak yang menganut keyakinan kejawen, atau di Sunda ada Sunda Wiwitan, ada Kahriangan dan sebagainya yang mengenal tradisi puasa. Tapi puasanya mereka dengan puasa kita berbeda. Puasanya mereka itu lebih bersifat material, ya. Misalnya puasa orang Kejawen, kalau suka dengan seseorang, kemudian supaya hatinya itu luluh untuk menyukai kita, kemudian kita puasa. Ini ada dalam tradisi Jawa. Mungkin Bapak Ibu masih menjumpai, mudah-mudahan sih tidak, ya, mudah-mudahan tidak, karena dakwah kita dakwah Muhammadiyah. Tapi ada sebagian kita yang masih berpuasa, tetapi ini niatnya bukan lillahi ta'ala, tetapi puasanya orang Islam adalah puasa yang ditujukan untuk meningkatkan keimanan, ya, keimanan, mengesahkan Allah, tauhid, dan juga untuk memanusiakan manusia, sebagaimana banyak mufasir mengatakan demikian. Nah, saya kira dalam konteks sekarang ini, saya mungkin ingin cerita sedikit tentang Islam di Perancis. Jadi Islam di Perancis ini sudah sejak dulu mulai masuk, terutama
terutama pada masa Andalusia, abad gelap ya, kurang lebih 700 sampai 1400 ya, Islam itu hadir di bumi Eropa, di Spanyol. Kemudian tahun 711 pasukan Islam Andalusia di Spanyol itu melakukan ekspansi atau dakwah ya, dakwah ke pedalaman Eropa sampai ke Prancis di Poitiers, tetapi pada saat itu dihadang oleh pasukan non-Muslim yang kemudian kalah di daerah Poitiers. Itu sudah hampir mendekati Paris ya, sudah di tengah-tengah negara Prancis. Nah, akan tetapi takdir Allah, Islam kalah pada saat itu sehingga dakwah Islam itu tidak sampai ke seluruh benua Eropa. Mungkin ya kita berandai ketika saat itu Islam itu bisa menang, saya kira Eropa sekarang sudah menjadi negara dunia Muslim atau benua Muslim. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Justru mungkin ada hikmahnya adalah Islam berkembang dengan sangat pesat di Andalusia dan kemudian sampai pada puncak jayaannya. Dan karena saya kira ini juga penting kalau kita membahas sejarah bahwa salah satu keruntuhan Islam di Spanyol adalah konflik internal di kalangan umat Islam dan juga adalah paham ekstremisme yang muncul pada saat itu sehingga menghancurkan sendi-sendi keragaman, menghancurkan sendi-sendi pengetahuan yang telah dibangun oleh Islam Andalusia pada saat itu. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita bahwa ekstremisme itu bukan bagian dari Islam, justru sebaliknya ekstremisme adalah unsur yang menghancurkan Islam dan juga peradabannya. Jelas sekali bahwa wasatiyatul Islam atau umat dan wasato itu adalah substansi dari ajaran Islam, dan inilah yang kemudian dipegang teguh oleh Muhammadiyah untuk menyebarkan dakwah di manapun berada. Prancis kemudian terjadi gelombang Islamisasi, mungkin bukan masuknya orang-orang Prancis dari jajahan Prancis ya, ataupun bekas jajahan Prancis. Tapi sebelum jajahan-jajahan tersebut merdeka, dulu seperti Aljazair, Maroko itu bagian dari Prancis, Tunisia, sehingga ketika Prancis terlibat Perang Dunia Pertama, banyak saudara-saudara Muslim yang ikut bergabung menjadi tentara Prancis melawan musuhnya saat itu adalah Jerman dan juga Italia, ya. Jerman dan Italia, dan kemudian menang. Maka sebagai tanda jasa untuk saudara-saudara Muslim, maka pemerintah Prancis memberikan sebidang tanah di Paris kemudian untuk dijadikan masjid, dan masjid itu dibangun atas dukungan dan juga biaya dari pemerintah Prancis pada saat itu. Meskipun tahun 1905 diputuskan undang-undang sekularisasi atau undang-undang laicite di mana negara dan agama itu dipisah. Sebelumnya negara dan agama itu satu padu, sehingga terjadi perang agama selama 100 tahun antara Prancis, ya, sebenarnya antara Katolik dengan Protestan, atau Anglikan, Prancis dengan Protestan yang banyak di England atau di United Kingdom atau di di Britania Raya atau di Inggris, ya. Nah, sehingga kemudian muncullah konstitusi hukum laicite di mana negara itu bebas dari pengaruh agama juga bebas dari pengaruh negara. Nah, sebenarnya undang-undang ini seperti mirip ya seperti Pancasila di mana itu adalah jalan tengah dari konflik agama pada saat itu. Tetapi karena jasanya umat Islam, saudara-saudara Muslim, maka kemudian mereka diberi tanah dan diizinkan untuk mendirikan sebuah masjid namanya Mosquée de Paris, ya. Dari Masjid Jami Paris sampai sekarang masih berdiri dengan megah dan ramai sekali. Dan silakan Bapak Ibu ketika berkunjung ke Paris wajib itu untuk mengunjungi Masjid Paris, sholat di sana. Selain juga setelah itu kemudian kita bisa jalan-jalan menikmati keindahan kota Paris, menikmati Menara Eiffel dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang berbahagia, gelombang kedua Islamisasi atau masuknya Islam melalui para imigran itu adalah tahun 60, 70 sampai kemudian sekarang melalui para pendatang-pendatang dari bekas tanah jajahan Prancis, kemudian sekarang juga dari Turki, kemudian dari Eropa Timur yang banyak Muslim seperti Bosnia Herzegovina, terus kemudian Albania, kemudian Bulgaria sebagian itu adalah Muslim. Nah, mereka yang membangun komposisi Muslim, komunitas Muslim yang ada di Prancis.
Jadi banyak sekali sekarang tumbuh masjid-masjid di kota-kota besar dan juga kota-kota pinggiran, kota-kota besar misalnya. Seperti saya tinggal di daerah Villefranche di satu dusun, kota kecil bukan dusun ya, kota kecil yang berbukit-bukit indah. Kemudian di sini adalah pusat tanaman anggur, produsen anggur terbesar kedua di Prancis, di Beaujolais. Dan di sini juga tumbuh masjid ya, masjid. Di sini ada saya hitung itu ada 5 masjid, yang baik yang kecil maupun yang besar. Yang besar itu adalah ada 2 masjid besar didirikan oleh komunitas Turki. Di sini banyak orang-orang Muslim, ada Turki, ada dari mana? Dari Aljazair, dari Tunisia, dari Maroko, dan dari Senegal dan lain sebagainya. Tetapi komunitas yang cukup berpengaruh di sini itu adalah komunitas Turki. Saya mungkin satu-satunya orang Indonesia yang tinggal di kota ini, karena sampai sekarang sudah 6 bulan lebih ya, hampir 7-8 bulan ini, itu saya belum pernah bertemu seorang pun ya, orang Indonesia yang tinggal satu kota dengan saya. Tapi kalau di kota Lyon, kota Paris, itu ada beberapa orang Indonesia. Nah, oleh karena itulah, maka ada hikmah dari COVID-19 ini, kami bisa bersilaturahmi melalui daring, ya, melalui Zoom, ya, Zoom, dan terutama kita mengadakan kajian-kajian dan juga aktivitas lain melalui daring dari rumah saja, karena kita tidak boleh keluar rumah selama lockdown. Kalau keluar rumah itu hanya untuk berbelanja, kemudian berobat atau pergi ke farmasi, ataupun untuk pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan dari rumah, itu pun dengan surat izin keluar yang harus kita download, ditandatangani sendiri, kemudian kita tunjukkan kepada aparat yang berpatroli di jalan-jalan, ya. Ada polisi, ada tentara. Jadi sangat ketat, dan kalau kita gagal menunjukkan surat izin atau menunjukkan alasan yang jelas untuk keluar, maka kita didenda sebanyak 135 euro atau setara dengan 2.300.000 rupiah. Jadi untuk saya seorang mahasiswa ya, yang sedang jihad fisabilillah, 135 euro itu bisa makan itu bisa 15 hari atau 2 minggu ya, 2 minggu untuk saya dan keluarga saya, ya. Kita 5 orang di sini gitu. Dan tapi itulah ada hikmah, ya, ada hikmah. Saya bisa bersilaturahmi dengan banyak kawan-kawan yang kalau tidak COVID itu susah sekali untuk ketemu. Tapi dengan COVID ini kita Ramadan di rumah, ya, Ramadan at home, ensemble à la maison, kalau orang Prancis bilang, kita tetap di rumah. Apa itu artinya, Mas? Jadi kita tetap di rumah, stay at home. Nah, stay at home, ensemble à la maison, bersama-sama di rumah gitu. Nah, atau restons-nous à la maison. Jadi tetaplah kita di rumah, stay at home. Jadi kita tetap bersilaturahmi, kita tetap kerja, aktivitas dan lain sebagainya gitu. Nah, dakwah di Prancis, Muhammadiyah ya di Prancis itu diawali tahun 2007 ketika saya untuk periode pertama itu datang ke Paris tahun 2006. Saya setelah dari IAIN atau UIN Sunan Kalijaga kemudian mendapatkan beasiswa S2 di Paris. Tahun 2006 saya pergi ke sana sampai tahun 2012 ya, 2012. Jadi sekitar 5 tahunan lebih lah saya dan keluarga tinggal di Paris. Dan tahun 2007 saya dan kawan-kawan di rumah saya, di apartemen sangat kecil, ukurannya 15 meter persegi, saya masih ingat sekali itu, 15 meter persegi di kota Paris. Saya saat itu masih anak saya baru 1 ya, yaitu kami tinggal bertiga di situ, dan disitulah kemudian aktivitas keagamaan itu dakwah Muhammadiyah itu diinisiasi atau diawali dari apartemen itu. Nah, saat itu hanya saya dan istri saya, kebetulan istri saya juga kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Dakwah pada saat itu, itulah menginisiasi, kemudian saya ajak kawan-kawan
alhamdulillah banyak kawan yang sebenarnya mereka tidak mengenal Muhammadiyah akhirnya mau menjadi aktivis PCIM ya, Pimpinan Cabang Islam Muhammadiyah, dan sampai sekarang. Nah, kemudian tahun 2012 saya pulang ke Indonesia, saya tinggal di Jakarta, saya aktif di Muhammadiyah dan juga di Laizisme. Sebelum saya pulang balik lagi ke Prancis, saya aktif di Laizisme, Laizisme Pusat, kemudian setelah itu saya ke Singapura, dan setelah itu saya ke sini. Itu kemudian saya aktifkan kembali PCIM, karena PCIM ini sudah tidak aktif selama 6 tahun, sejak 2014 ketika pengganti saya sudah selesai sekolah, kemudian pulang sekarang ke Malang, dan setelah itu tidak ada yang menggantikannya. Maka kemudian setelah saya balik lagi ke sini, alhamdulillah sekarang dengan dukungan Adikbud, ya alhamdulillah beliau seorang aktivis Muhammadiyah dan juga pengurus wakil ketua PWM di Lampung atas pendidikan dan kebudayaan KBRI Prancis. Kemudian kita berdua bersama-sama menginisiasi kembali, membangkitkan kembali PCIM. Dan sekarang alhamdulillah sekarang muncul kader Muhammadiyah ya, yang baru S1 atau S2 gitu. Yang paling tua mungkin saya gitu. Tapi mereka pelan-pelan itu kita ajak untuk dakwah Muhammadiyah, kita ajak kenalkan Muhammadiyah. Jadi mohon maaf, dakwah dengan mahasiswa atau masyarakat di sini itu tidak seperti di tempat lain, misalnya di Arab, di Timur Tengah misalnya, yang mereka sudah paham sholat atau mungkin sudah memakai busana muslimah dengan baik. Nah, saya di sini mengajak kawan-kawan orang Indonesia, atau mungkin ada beberapa mu'alaf juga yang bergabung dengan PCIM. Alhamdulillah, itu awalnya mereka tidak mungkin jauh dengan dakwah Islamiyah ya, jauh dari tradisi keislaman yang cukup baik seperti kita. Jadi kadang pengajian kita ya masih ada yang tidak berjilbab, atau mungkin pakaiannya juga belum Islami. Tapi bagi saya pribadi nggak ada masalah, pelan-pelan saja. Mudah-mudahan dengan informasi, masukan-masukan yang baik dari dakwah kita, nanti mudah-mudahan dia dapat informasi, kemudian mencerna, dan kemudian menyadari, dan insya Allah ikut di dalam arus gerakan kita sebagai umat Islam lah, mudah-mudahan. Nah, jadi itu komposisinya. Jadi sekarang PCIM melalui daring-daring selama Ramadan ini. Jadi baru Ramadan kemarin kita inisiasi kegiatan daring ini. Jadi setiap hari Jumat kita mengadakan pengajian. Alhamdulillah yang hadir itu 100 orang, satu kuota di Zoom, jadi 100 orang itu hadir masyarakat Indonesia, terus kemudian mahasiswa Indonesia, terus kemudian para mu'alaf yang baru masuk Islam. Beberapa di antaranya adalah jamaah saya dulu waktu saya masih master, itu ada saya terlibat di dalam proses pengislaman beberapa orang. Yang saya ingat itu ada 3 ya, ada 3 orang yang saya ikut membantu proses pengislaman, dan beberapa di antara mereka itu belajar Islam dengan saya. Mereka katanya senang belajar Islam dengan orang Indonesia gitu. Kenapa saya tanya? Karena kalau saya belajar Islam dengan Indonesia, saya tidak dipaksa-paksa. Beda dengan bisa di masjid. Iya. Bisa di masjid. Jadi di masjid mana? Pengajiannya biasanya di mana, Mas Andar? Ya, saya pengajian di KBRI ya, di KBRI. Saya saat itu membina mulai dari anak-anak, membina Iqra sampai pengajian orang dewasa, dan juga saya membina jamaah-jamaah pengajian di rumah-rumah, ya terutama ekspatriat orang Indonesia yang kerja di Total ya. Ini yang orang Indonesia yang elit-elit biasanya itu. Jadi mereka kerja di Total, satu perusahaan minyak di Prancis, kemudian mereka tinggalnya di satu compound, dan mereka jarang sekali mau bergabung dengan di KBRI. Yang di KBRI orang-orang umum ya, mahasiswa kita dan sebagainya gitu. Oh iya. Saya membina itu beberapa jamaah-jamaah. Jadi saat itu ya saya cukup aktif ya, ikut membangun pengajian di sana gitu ya. Mudah-mudahan ada berkahnya. Berarti semuanya pakai Zoom ya untuk kegiatan ya. Ya. Ya, betul. Saat ini sekarang pakai Zoom dan ya memudahkan sebenarnya, memudahkan. Kalau dulu saya harus naik jalan-jalan, sekarang cukup jalan di rumah, jauh dan sebagainya. Cukup di rumah saja. Jadi menarik. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin nanti kita akan
Kan dari Ustaz Arifuddin, setelah itu kita akan perdalam terima lebih kasih jauh Ustaz mungkin Andar dengan cerita-cerita atas dari Paris. Terima kasih. Terima kasih atas Assalamualaikum ceritanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Pak Ihsan dan juga kepada Pak Hasan dan SMP Muhammadiyah 3 Depok dan krunya yang punya studio yang sangat mewah luar biasa ini. Dan kita bisa berbincang dengan saudara kita Ustadz Andar yang ternyata sudah malang melintang di Paris. Dan begini Mas Syarif, salah satu acara saya untuk mengisi acara di rumah itu diantaranya dengan membaca. Di antara yang saya baca itu menarik. Ternyata kalau dulu Tariq bin Ziyad yang tadi diceritakan Ustadz Andar itu menaklukkan Portugal, Spanyol sampai ke Bordeaux di Prancis di tahun 98 Hijriah oleh Tariq bin Ziyad di masa kekhilafahan Bani Umayyah. Kemudian Prancis tidak bisa ditaklukkan, mungkin ditaklukkan oleh kaum muslimin sekarang termasuk Ustadz Andar tadi yang bisa menembus jantungnya Prancis. Bahkan dulu di tahun 500-an, ini efek dari lockdown desa ya. Kalau tadi di Paris itu lockdownnya tenanan, kalau di Jogja ini lockdownnya etok-etokan. Jadi ya pasar tetap rame, jalan-jalan juga tetap rame. Nah, di tahun 500-an Hijriah itu Raja Philip Auguste itu kerjasama dengan Richard the Lionheart. Ini pahlawan perang salib yang paling hebat nih, dua orang ini itu lewat laut dari Perancis nyebrang sampai ke Yerusalem untuk membebaskan kota suci menurut mereka. Tapi sayang sekali mereka dihadang oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan balik lagi. Nah, insya Allah kalau saya baca-baca Paris sepertinya memang bau Islamnya lebih ramai dibandingkan dengan kota-kota lain di Eropa. Insya Allah Muhammadiyah juga akan memberikan warna di negara Perancis insya Allah. Baik, dakwah sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadz Andar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita ud'u ila sabili rabbika. Jadi ud'u ini adalah fi'il amr. Kalau tidak salah ini dalam surat An-Nahl ayat 125. Fi'il amr perintah, ud'u serulah. Maka kita ini semua diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru kepada manusia. Dan apa yang kita seru? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Inilah dakwah Muhammadiyah. Jadi tidak cuma mengajak kepada yang ma'ruf tapi juga mencegah kepada kemungkaran. Maka kemungkaran yang paling besar ketika itu Kiai Ahmad Dahlan membuat atau menjadikan satu singkatan namanya TBC, Tahayul Bid'ah Khurafat. Inilah kemungkaran yang ketika itu dalam konteks ketika itu adalah kemungkaran yang wajib untuk didakwahi, untuk dihilangkan dari Nusantara. Nah, untuk saat ini saya melihat bahwasanya dakwah Kiai Ahmad Dahlan mengajak kepada tauhid, kemudian membersihkan akidah dari tahayul, bid'ah dan khurafat masih sangat relevan. Dan juga dakwah yang ringan-ringan. Kalau tadi Ustadz Andar ngajari Iqra di sana, ini kandidat doktor ngajari Iqra ini. Luar biasa. Nah, di sini ternyata ketika
eh, fatwa tarjih dan surat edaran dari pimpinan pusat Muhammadiyah untuk beribadah di rumah, termasuk tarawih di rumah, ternyata di lapangan di akar rumput itu banyak yang mengeluh. Wah, gimana Pak? Ini tiang-tiang sepuh niku nek ken tarawih piyambak mboten saged. Nggih mboten mantep. Niki salate gak bener apa ora? Makanya saya pernah bikin merekam suara voice recorder, kemudian saya sebar hanya 5 menit. Tata cara tarawih wonten dalemipun piyambak-piyambak mawi basa Jawi. Karena orang-orang tua itu mengeluh. Lah terus niatnya gak kepiye, padahal niatnya tentu ndak perlu diucapkan. Gak engko donga-dongane piye? Gak engko pirang rakaat. Maka ternyata dakwah lewat media sosial ala Mbah Minto piye le itu ternyata juga mesti kita ambil juga. Dan sudah beberapa yang berdakwah pakai bahasa Jawa. Karena di kita di Jogja sendiri itu tidak banyak dai yang punya kemampuan dakwah dengan bahasa Jawa. Padahal market dakwahnya ya itu sangat banyak. Dan saya melihat bahwa saya sendiri aktif di Facebook, tidak begitu paham dengan Instagram, tapi juga beberapa siaran untuk YouTube di PKU maupun di UAD. Nah, saya melihat geliat dakwah Muhammadiyah yang selama ini itu belum mencapai media sosial, bahkan dikatakan kita ini kalah dengan beberapa saudara kita, nggak apa-apa, kita terus lomba. Nah, saya mencermati bahwa fanpage kalau di Facebook ya, fanpage-nya TVmu itu kalau saya lihat yang melihat real time siaran langsungnya itu sudah puluhan ribu, bahkan tidak cuma ribuan tapi sudah puluhan bahkan belasan ribu. Nah, kalau channel YouTube saya melihat Ustadz Fatur Rahman Kamal, Ketua Majelis Tabligh pimpinan Pusat Muhammadiyah ini cukup aktif, sehari bisa 2 kali kajian duha dan juga kajian menjelang berbuka. Itu pun juga yang melihat live itu sudah ratusan. Kalau dilihat yang tidak live, melihat rekamannya sudah ribuan. Ini adalah dakwah yang cukup menggembirakan dan alternatif. Kalau selama ini ya kita mengetahui beberapa channel-channel dakwah, sebutlah misalkan kalau di NU Kultural itu ada Gus Bahak yang paling banyak viewernya, atau mungkin Ustadz Khalid Basalamah yang punya channel sendiri. Kan tapi sekarang kita lihat persyarikatan dengan TVmu, dengan dai-dai yang punya channel sendiri dan majelis-majelis yang punya channel sendiri, itu rasanya sudah banyak mewarnai dakwah di media sosial. Nah, mungkin masih butuh waktu yang tidak cepat corona ini bisa lewat. Apalagi ya, kalau saya tiap hari masih ke rumah sakit, ya saya melihat memang dengan ledakan. Kalau di Yogyakarta ini klaster Indogrosir, sampai-sampai tempat tidur rumah sakit di Sleman itu bludak. Padahal pemeriksaan masih berjalan. Akan tapi ya mungkin mergo sektine atau gimana, karena sudah jangan lodeh sama apa itu terus merasa dan minum jamu sehingga merasa kuat. Akan tapi saya merasa pekerjaan kita masih panjang. Di PKU juga kita senantiasa menyiapkan, di dakwah juga kita tetap jalan, dan beberapa PCM sekarang sudah juga pakai Zoom ini. Ternyata orang-orang tua di beberapa cabang itu sudah bisa main pengajian online. Maka insya Allah
dakwah yang kita tuju sebagaimana bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 108, qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku. Jalan apa? Jalan dakwah, atau ilallah, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk menuju peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang harus kita dukung. Ini kalau kita punya YouTube atau bisa melihat YouTube, jangan lupa like and subscribe ya channel-channel Muhammadiyah. Begitu juga di fanpage Muhammadiyah atau Instagram, jangan lupa untuk dikembangkan. Oleh karena dengan kebersamaan kita, dan tidak perlu incer-inceran subscriber, kalah lagi. Ya kalah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nanti kita naikkan. Tapi kalau ada saudara kita yang punya channel yang bagus, tidak ada masalah. Kita kembangkan channel kita sendiri, dan bukan untuk kita kok, tapi ilallah. Jadi dakwah kita ini atau ilallah, bukan mengajak ikuti saya, tapi kita mengajak ikutilah Allah Subhanahu wa taala dengan jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kisah dakwah di media sosial di tengah lockdown desa kita di Sleman ini. Begitu Mas Arif, kira-kira mungkin kalau ada diskusi dengan Ustadz Andar, mungkin ada pertanyaan bagaimana di Perancis, monggo, ini lebih menarik ini. Baik, kalau menurut saya sekarang walaupun di kampung-kampung, walaupun orang-orang tua itu semua tetap sudah megang HP Mas Arif. Mbah Minto aja sudah megang HP, sudah punya channel YouTube, itu sudah umurnya 70 atau 80 tahun mungkin. Nah, kalau untuk media sosial seperti ini, dakwah di era pandemi ini, memang caranya kita kalau pakai channel YouTube kepada orang-orang di kampung mungkin tidak begitu mengena. Solusi saya itu lebih ke voice recorder. Jadi suara tidak boleh lama-lama, hanya 3 menit saja kita serbu dengan suara-suara di grup WhatsApp yang menjadi kebutuhan mereka setiap hari, karena mereka pasti punya grup keluarga. Paling enggak nek simbah niku mboten saged HP-nan, niku mungkin putune saged ngetungke tegene simbah mbah niki wonten ceramah basa Jawi. Ini insya Allah bisa. Pertanyaan adalah yang punya kemampuan untuk bahasa Jawa dan punya konsisten untuk menyampaikan dakwah lewat rekaman tersebut, memang harus sama-sama. Ya ini Mas Arif juga ini harus ini. Nanti mulai ngerekam nanti habis ini ya. Ada pertanyaan nanti mungkin bisa ditanggapi oleh Ustadz Anda dan Ustadz Arif. Bagaimana kita dalam proses dakwah, kalau biasa kan bertemu itu mungkin ada transfer of knowledge dan juga ada transfer of value. Namun ketika tidak bertemu itu ya ketika kita mengikuti Zoom gitu misalnya bisa disambi dengan jalan-jalan dan lain sebagainya, tentu masuk ke dalam hatinya akan sedikit berkurang. Nah, bagaimana caranya agar dakwah kita itu bisa langsung ke dalam hatinya begitu Ustaz, dalam kondisi yang seperti ini? Monggo Ustaz. Ya, jadi memang kondisi sekarang ini kondisi baru yang harus kita cepat beradaptasi gitu ya, dalam konteks dakwah ya, yang biasanya kita langsung interaktif ya, tatap muka, nah sekarang tatap muka secara virtual atau secara online. Memang ada mungkin awalnya ini kita ada sesuatu yang hilang dari tatap muka secara virtual ini, tapi insya Allah itu hanya soal teknis saja. Nanti kita akan cepat beradaptasi, akan terbiasa dengan cara-cara atau model-model dakwah seperti sekarang yang tidak
langsung ya. Mungkin kalau langsung itu kan tahu mimiknya, tahu gesturnya, sehingga bisa meyakinkan yang mendengarkan supaya lebih sehingga lebih bisa masuk ke hati sanubari kita. Tetapi yakinlah bahwa dakwah itu substansinya itu adalah kalau dakwah bil lisan itu adalah ucapan atau pesan ya, pesan yang disampaikan. Nah, selama pesan yang disampaikan itu baik ya, dengan bahasa-bahasa yang bagus ya, sesuai dengan ala qadri angkulina, ala qadri kulubina, insya Allah dakwah ya, pesan yang kita sampaikan melalui daring ini juga akan masuk ke dalam sanubari kita gitu. Saya kira menurut saya itu problem teknis yang mungkin sekarang belum terbiasa, tetapi saya yakin nanti lambat laun akan terbiasa. Saya yakin masalah waktu aja gitu Ustaz ya. Masalah waktu. Kenapa demikian? Mungkin bagi orang Muhammadiyah ini kan biasanya di masjid langsung ya. Tapi kita juga harus ingat bahwa saudara-saudara kita yang lebih dahulu menggunakan media sosial, menggunakan YouTube, menggunakan forum virtual untuk dakwah, itu mereka tuh luar biasa ya. Coba kita lihat di pengikutnya Ustadz Abdul Somad itu sudah berapa juta, pengikutnya Ustadz Adi Hidayat itu sudah berapa juta, Bahdar Nasir sudah berapa juta, tetapi followernya, mohon maaf, Kiai Haji Haidar Nasir itu mungkin masih kalah jauh dibandingkan dengan ustadz-ustadz virtual ini atau ustadz savvy internet ini gitu ya. Jadi yang sudah lebih dahulu menggunakan media virtual untuk dakwah mereka. Kenapa banyak follower yang mengikuti para ustadz-ustadz smart savvy internet ini? Karena pesan yang mereka sampaikan itu mengena. Ya. Pesan yang mereka tujukan kepada kita sebagai objek dakwah itu menarik. Nah, ini saya kira ini tinggal bagaimana kita saya bukan ahli komunikasi dan juga bukan dai yang baik seperti para ustadz-ustadz itu. Tapi ini menjadi bahan pelajaran kita bahwa ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Abdul Somad, dan Ustadz lain yang punya follower yang banyak, yang mereka itu sering mendengarkan kajian-kajian atau pengajian-pengajian mereka secara virtual melalui YouTube atau media sosial. Nah, ini bisa. Ini soal pengemasan, ada ilmunya saya kira. Jadi, terima kasih Ustadz. Di Muhammadiyah tinggal biasakan saya. Soal waktu dan soal pengemasan ya, begitu ya. Kalau waktunya insya Allah sudah sering, maka insya Allah akan bisa langsung masuk ke sanubari. Dan pengemasan, bagaimana Muhammadiyah mampu mengemas dakwah virtualnya secara baik, kemudian mungkin jok-joknya juga bisa ditambah dan lain sebagainya. Sebelum ke Ustadz Arif, ada pertanyaan langsung untuk Ustadz Andar. Bagaimana kebijakan Perancis yang sudah berjalan kan sangat efektif? Untuk kondisi pasiennya sekarang bertambah atau semakin berkurang, Ustadz? Ya, jadi saat awal-awal lockdown itu sebenarnya kan hampir sama dengan di Indonesia ya. Saya nggak tahu apakah memang kasus di Indonesia itu lebih lamban daripada di Perancis, karena kalau saya lihat datanya di Worldometer atau di John Hopkins University, data tentang coronavirus, itu terjadi lonjakan luar biasa di banyak negara, di Eropa dan juga di Amerika. Pada saat yang bersamaan di Indonesia itu lonjakannya sekitar kita bisa hitung mungkin baru kemarin saja itu sampai 600 kasus baru. Nah, di Prancis terjadi lonjakan yang luar biasa karena pengetesannya juga masif ya, dilaksanakan masif, istilahnya itu rapid test dan lain sebagainya, itu semua klinik, semua laboratorium, semua rumah sakit itu melakukan tes. Jadi kebijakannya tunggal, juru bicaranya juga tunggal, ya, tidak sinkron antara satu keputusan, satu kebijakan dan kebijakan yang lain. Nah, sehingga kebijakan dari pemerintah, dari presiden, kemudian diterjemahkan oleh perdana menteri diterjemahkan ke menteri-menteri semua itu langsung breakdown kebijakan ini dalam kebijakan konkret di lapangan. Jadi saya tinggal di kampung ya, di Villefranche ini, itu saat itu langsung di stasiun kereta, kemudian di klinik, di farmasi, di supermarket, di mana-mana itu sudah ada pengumuman
hati-hati coronavirus, jaga diri. Saat itu belum lockdown ya, belum lockdown. Kalau ada simptoma langsung ke dokter dan sebagainya. Dokter juga sudah punya protokol yang itu ditentukan oleh presiden. Jadi satu kebijakan langsung diterapkan di lapangan. Jadi sangat efektif saya melihatnya. Kalau terus saat kemudian ini bagaimana pasiennya? Saat ini ada 176.000 yang sakit ya. Terus kemudian sekitar 28.000 yang meninggal. Terus yang sembuh juga lebih banyak daripada itu. Jadi dan sekarang trennya itu sudah flattening, sudah melambat kurvanya. Jadi Prancis sudah tidak kesulitan lagi untuk menangani ya COVID ya. Alhamdulillah tiap hari makin menurun kasus barunya. Jadi sekitar 100, 200, 300. Sebelumnya itu sampai 15.000 dan lain sebagainya. Ribuan, di atas ribuan. Sekarang sudah flattening. Jadi maka demikianlah kemudian Prancis membuka secara pelan-pelan lockdown-nya ini. Jadi kita bisa keluar rumah tanpa surat dan tanpa denda sekarang ini. Tapi ya tetap harus stay alert atau tetap harus hati-hati. Gitu, Mas. Terima kasih. Saat ini berapa jam puasa di Prancis, Ustaz Andar? 17 jam, Mas. Oh, 17 jam. Waduh, 17 jam. Indonesia. Jam terus sih kapan bukanya? Kapan nih buka puasanya ya? 17 jam ya. Terima kasih Ustaz Andar. Semoga Ustaz Arif ditanggapi. Sekaligus mungkin nanti Ustaz Ihsan juga, ini ada pertanyaan khusus untuk Ustaz Ihsan bahwa biasanya itu Baitul Arqam dilaksanakan, mengumpulkan orang, menghina bersama, sholat tahajud bersama. Ini kok sekarang nggak ada Baitul Arqam tuh, giroh ke Muhammadiyahannya bagaimana? Mungkin Ustaz Arif dan Ustaz Ihsan bisa ditanggapi. Kita mesti membiasakan. Nah, ada yang menarik kalau di Indonesia itu, kalau tatap muka itu biasanya ada pertanyaan, Pak, Bu, biasanya gedek, mboten enten. Tapi begitu lewat Zoom atau Google Meet atau Teams, ada pertanyaan, Bu, ada, soalnya orang ketok wajai. Jadi malah dowani itu ngomong gitu. Itu uniknya orang Indonesia. Nek tatap muka langsung, ada pertanyaan, gedek semua. Tapi kalau mukanya nggak kelihatan, itu malah takone luwih dawa biasa nih. Ya, nggak apa-apa, lama-lama kita akan terbiasa. Dan saya tanggapi kalau bisa, itu memang channel-channel kita. Nah, kalau SMP Muhammadiyah 3 Depok ini ternyata kok bisa, ya kita dukung bareng-bareng. Ya kita mesti diumbulke bareng-bareng, didukung bareng-bareng. Supaya ya channelnya itu tambah dikenal oleh masyarakat, terutama di persyarikatan. Mungkin demikian. Monggo Pak Ihsan. Turun, saya jawab Mas Arif tadi pertanyaan yang lingkup di MPK ini nampaknya. Jadi gini, akhir-akhir ini saya sering menyampaikan di dalam grup-grup itu, saatnya kita diuji ketaatan kita melaksanakan fatwa atau keputusan dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya saat ini kita diuji, karena PP sudah mengeluarkan fatwa bahwa kita intinya itu dilarang untuk berkumpul-kumpul, ya, selalu jaga jarak, menggunakan protokol yang sudah ditentukan oleh bidang kesehatan. Tentunya kita harus mengikuti. Sama juga Baitul Arqam itu banyak berkumpul, karena tidak berkumpul, tidak ada tatap muka, ini nampaknya kurang efektif. Maka kita tunggu aja lah, mudah-mudahan wabah corona ini cepat berlalu. Dan juga kesempatan ini saya sampaikan juga, biasanya setiap tahun di bulan Ramadan, Majelis Pendidikan Kader bersama Majelis Tabligh dari pimpinan daerah Muhammadiyah ditunjuk untuk mengadakan kajian Ramadan seperti ini. Nah, karena ini kondisi tidak memungkinkan, kita ikuti fatwa dan juga maklumat dari pimpinan pusat, maka tetap kita laksanakan dengan bentuk yang lain. Jadi jalan dakwah harus terus berjalan. Jalan dakwah harus terus berjalan. Maka kesempatan ini terus kita lakukan. Saya kira itu Mas Arif, jadi namanya saja Muhammadiyah suatu gerakan, ya kita harus bergerak terus. Jangan meneng yang tempat tidur gitu kan. Kita harus berdakwah.
Hasan, terima kasih Mas Arif. Terima kasih Pak Ihsan. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan ya, Ibu dan Bapak sekalian. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, ada beberapa hal poin yang bisa kita ambil dari kajian sore ini. Yang pertama bahwa Muhammadiyah adalah sebuah gerakan, maka mari kita terus bergerak dalam dakwah dan perkaderan Muhammadiyah. Dakwah tidak butuh kita, namun kita yang butuh akan dakwah. Karena cahaya Allah akan menyertai orang-orang yang berdakwah. Kemasan dakwah dan bahasa dakwah harus diperbaiki dan dimaksimalkan agar dakwah Muhammadiyah semakin hebat. Link-link YouTube, link-link Instagram, mari kita besarkan yang milik Muhammadiyah dengan cara like and subscribe. Like and subscribe yang sudah ada, dan mari kita kemudian terus untuk menjalankan dakwah Muhammadiyah ini dengan semangat di berbagai lini yang sudah kita biasa lakukan. Jamaah sekalian, Bapak dan Ibu, akhirnya cukup sekian kajian pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih Ustadz Andar atas pengalaman di Prancisnya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Banyak sebenarnya pertanyaan tentang bagaimana puasa di Perancis, buka puasanya dengan apa, dan lain sebagainya. Saya kira gimmick-gimmick yang kecil seperti itu masih rindu kita untuk diskusi ya. Namun ini sepertinya di Yogyakarta sudah hampir maghrib, kapan-kapan kita bisa silaturahmi. Terima kasih juga untuk Ustadz Arif, Ustadz Dr. Arif yang sama namanya dengan saya gitu ya, telah meluangkan waktunya untuk pada kesempatan kajian Ramadan pimpinan daerah Muhammadiyah pada kesempatan sore hari ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta Zoom maupun live YouTube yang sudah ikut serta dalam kajian ini. Dan untuk studio SMP Muhammadiyah 3 Depok dan seluruh krunya, termasuk apa namanya, Mas Fani? iFrame ya, iFrame juga terima kasih yang telah menjadi pengelola kajian pada sore hari ini. Akhirnya kami Ma'arif Hidayatullah terima kasih dan mohon maaf atas segala khilaf dan salah dalam menjadi pembicara dalam acara ini, dan marilah kita akhiri kajian sore hari ini dengan melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.